Sudah lama bersiniar, tapi masih kerap merasa gusar? Yuk bikin naik kelas kontenmu dengan kemampuan menulis yang mumpuni. Masterclass menulis untuk telinga batch 2, kelas podcast Siberkreasi. Masterclass menulis untuk telinga batch 2. Dapatkan dasar menulis sebelum bersuara, mencari inspirasi dan mewujudkan kreativitas, mengasah kemampuan tulisan non-fiksi, menajamkan skrip atau pointersmu, sampai mahir bikin tulisan jadi lisan. Tunggu apa lagi? Langsung meluncur ke www.kelaspodcastsiberkreasi.com. Gratis! Rekam. Sudah rekam ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Desa Sukawudi, ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam, menceritakan email kamu. Yang hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang sudah dikirimkan oleh namanya Regina Nurfalah ya. Oke, kita langsung aja seperti apa ceritanya. Pastinya hanya di Mencekam, menceritakan email kamu. Panggil saya Egi, dan kisah ini berawal ketika saya duduk di kelas 5 sekolah dasar. Saat itu saya bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 024 Beringin Jaya, Kecamatan Benai atau Benai ya, Kabupaten Kuantan, Singingi, Kuansing, Provinsi Riau. Wah, lengkap banget ya. Sekitar tahun 2008. Jadi waktu itu saya punya seorang teman dekat. Satu sekolah ya, dan juga satu desa tempat tinggal. Namun jarak rumah saya dan dia itu hanya terpisah gang. Cuma dulu karena teman saya ini sempat tidak naik kelas, jadi kita beda ini ya. Dia beda 1 tahun. Saya kelas 5 waktu itu, dia kelas 4. Dan ada momen di mana waktu itu adik-adik kita ya, adik saya dan adik email yang kebetulan seumuran dan satu sekolah juga, itu sedang mengadakan di sekolahnya ya, sedang mengadakan kayak ini ya, kayak pentas baju adat atau pentas baju profesi maksudnya. Ya, jadi kayak pakai baju polisi atau baju TNI gitu ya, anak-anak SD gitu. Nah, karena penyewaan baju-baju tersebut itu kan biasanya adanya di salon. Nah, waktu itu saya ngajak adik saya ke salon untuk make up sekalian pakai baju profesinya gitu. Nah, saya ketemu dengan adiknya email, tapi emailnya waktu itu nggak ada. Jadi cuma ada adiknya aja. Makanya saya waktu itu nanya ke adiknya, "Mbakmu mana?" Kata saya. Terus adiknya jawab, "Mbak email lagi berobat," katanya. "Hah, berobat? Sakit apa gitu kan?" Oh iya, waktu itu, di tahun itu, di daerah kami, itu sedang kencang-kencangnya isu penyakit rabies. Dan tidak disangka aja kalau ternyata email itu terinfeksi virus rabies itu gitu. Padahal kemarin masih baik-baik aja gitu. Ceritanya seperti apa juga kurang detail gitu ya. Saya juga lupa ceritanya waktu itu. Nah, sampailah tiba sore hari, usai acara karnaval di sekolah gitu ya, saya mendapat kabar kalau sahabat saya yang bernama email ini meninggal dunia karena terinfeksi rabies itu. Dan ya, karena kita tetanggaan gitu ya, akhirnya saya pun melayat ke rumah duka. Seperti biasa semua berjalan dengan semestinya gitu ya. Proses pemakaman dari jenazah dimanjikan. Oh ya, saya sempat melihat wajah email. Ya, wajahnya seperti bersinar dan tersenyum gitu ya. Kemudian proses pemakaman selesai. Saya kemudian pulang. Tibalah malam hari. Saya adalah
anak yang lumayan pemberani karena dari kecil pun saya tidur tuh sendiri tuh nggak apa-apa gitu ya. Sendiri, lampu dimatikan itu sudah menjadi hal yang biasa. Dan waktu itu hujan besar, banyak petir gitu ya. Jadi buat tidur saya itu jadi nggak nyaman. Waktu itu sudah tengah malam. Saya sebenarnya sudah terbangun dan terganggu oleh suara petir gitu ya. Jadi saya pindah ke kiri, tutup telinga pakai bantal segala macam gitu ya. Waktu itu saya posisi masih menghadap kanan dan petir lagi-lagi menyambar. Dimana ketika saya menghadap ke kiri itu bersamaan dengan kilatan petir lagi gitu menyambar. Itu kan otomatis ada cahaya yang masuk ya. Nah dari kilatan cahaya itu di kamar saya melihat ada sosok perempuan yang sebaya dengan saya itu sedang bersimpuh di lantai. Iya, saya melihat sebenarnya sekejap ya. Dan posisinya bersimpuh, kemudian rambutnya mukanya tertutupi oleh rambut, menunduk. Waduh, kaget dong saya. Tapi tuh makhluk itu tuh muncul dan hanya sekilas kayak ada kilat cahaya yang masuk ke kamar gitu ya. Terus ketika kilat itu sudah selesai, makhluk itu ikut hilang gitu. Sangat bisa dibilang ya hitungannya persekian detik gitu ya. Cepet banget. Dan saya otomatis takut gitu ya, nutup muka saya pakai guling. Nutup muka saya pakai guling dan berharap apa yang tadi saya lihat itu tidak nyata gitu ya. Dan karena penasaran gitu, saya buka lagi nih gulingnya. Saya lihat pelan-pelan dan ternyata perempuan itu masih ada dan posisinya sekarang berdiri. Dan kepala yang tadinya nunduk itu kayak mulai mendongak gitu loh, kayak menatap saya. Tapi saya lagi-lagi nggak bisa lihat wajahnya gitu ya, ketutupan rambut. Dan waktu itu saya panik, saya berbalik arah nih. Yang tadinya ditutupin guling, udah saya berbalik arah aja sambil tetap ditutupin guling juga gitu ya. Dan saya baca ayat-ayat Al-Quran yang saya hafal waktu itu. Waduh, saya ketakutan setengah mati tuh. Sampai akhirnya beberapa menit berlalu, tidak ada suara atau gerakan apapun di belakang saya gitu ya. Yang saya khawatir tadinya, saya takut si makhluk itu ngapa-ngapain gitu ya, tapi ternyata enggak. Dan saya mencoba memberanikan diri, membalikkan badan lagi dan melihat sosok itu sudah tidak ada. Sosoknya mirip sahabat saya yang baru meninggal. Tapi kan tidak mungkin ya, orang yang sudah meninggal terus berubah jadi hantu gitu kan, nggak mungkin lah ya. Jadi saya ya mungkin jinnya itu menyerupai teman saya. Waktu itu saya kabur, lari dari kamar karena melihat sudah tidak ada apa-apa gitu ya. Kabur, buka pintu, lari ke kamar orang tua saya, dan bapak saya bangun waktu itu dan langsung nanya kan, ada apa? Saya belum bisa ngomong banyak, mau cerita juga takut gitu ya. Ya akhirnya besok baru saya ceritakan ke orang tua saya kejadiannya. Dan sekali lagi saya tidak menyangkinkan bahwa sosok itu adalah teman saya yang sudah meninggal.
Saya berdoa semoga email bisa tenang di sana ya, dan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga kesalahannya dapat dimaafkan oleh orang-orang yang sengaja atau tidak sengaja pernah ia lakukan. Terima kasih buat warga desa Skaudi. Itu dia cerita yang sudah dikirimkan oleh Regina Nurfalah atau Instagramnya @egikku_ ya. Sampai ketemu lagi di Mencekam episode berikutnya, yang pastinya kita juga masih tunggu cerita-cerita seru lainnya dari teman-teman warga desa Skaudi semua. Silahkan kirim ceritanya ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa juga follow Instagram kami di @podcasthoror.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.